Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, lancar segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita mau bicara bagaimana kemudian kita refleksi Maulid. Bagaimana kemudian dengan Maulidan ini, hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat kita semakin cinta kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cinta, tapi kemudian diikuti dengan taat kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah Allah, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah jika kita ingin hidup bahagia, penuh dengan kebaikan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Alangkah baiknya kemudian refleksi Maulid ini kita kembali kepada jejak hidup Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya mau berbagi nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang beriman. Ya. Pada orang beriman, Rasulullah memberikan nasihat. Hadis ini dari Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Jadi bagi orang yang beriman, nasihat Rasulullah itu akan menghadapi 5 ujian. 5 ujian ya. Orang beriman itu akan menghadapi 5 ujian. Yang pertama apa? Ujian yang pertama dihadapi oleh orang beriman itu adalah orang yang beriman yang mendengkinya. Ya, orang beriman yang dengki. Jadi ini ujian pertama bagi orang beriman adalah baik dia dihinggapi dirinya penyakit dengki atau sesuatu yang datang dari luar dirinya, orang beriman yang dengki terhadap dirinya. Ini juga problem. Ya, ini tantangan yang berat. Kalau orang yang dengki itu tidak ada sedikit pun kebaikan yang dilihat dari diri kita. Kalau orang yang sudah dengki itu melihat kepada orang lain, tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang patut untuk dipuji dari orang itu. Semua yang dilihat adalah kesalahannya, semua yang dicari adalah keburukannya. Bahkan ditunggu celah, ditunggu ruang, ditunggu kesempatan kapan orang ini kemudian ada keburukannya. Ini dengki. Jadi dengki ini penyakit hati ya, penyakit hati yang berbahaya sekali. Bahkan dia menjadi orang yang muflis nantinya, karena menggerus segala akun kebaikan dia, menggerogoti segala amal baik dia. Ini dengki ini menggerogoti amal baik dia. Makanya Rasulullah bilang ini ujian pertama orang beriman ini adalah orang mukmin yang dengki. Ini repot sekali kalau berhadapan dengan orang beriman yang dengki. Orang yang beriman ya, kata Rasulullah, orang beriman yang dengki. Repot sekali ya. Ini repot sekali, tantangan yang, ujian yang luar biasa sekali. Kalau kemudian kita berhadapan dengan orang yang penuh hasad ya, penuh dengki dalam jiwanya, dalam dirinya. Makanya ini sangat tidak baik ya, buang jauh-jauh. Bahkan kalau kita ketemu dengan teman-teman kita yang pendengki, ini parasit, tidak ada untungnya ya. Lebih baik menjauhi darinya, pendengkinya maupun dari sifat dengki ini sendiri. Makanya Rasulullah memberi nasihat, iyyakum wal hasada ya. Hati-hatilah kamu terhadap dengki ya. Hati-hatilah kamu terhadap sifat dengki ini. Fa innal hasada, sesungguhnya dengki ini yaqulu hasanat, memakan ya, menggerus kebaikan, kama takulun nar, sebagaimana api yang takulul hatab, memakan kayu bakar ya.
lihat ya, kalau api menyala kemudian menghabisi kayu bakar, ya seperti itu sifat dengki itu ya, memakan, menggerus, menggerogoti amal baik kita, menggerogoti akun kebaikan kita, sehingga nantinya bekal kita, tabungan kebaikan kita ya habis karena dengan sifat dengki ini ya, sifat dengki ini habis, kita menjadi orang yang muflis ya, orang yang rugi. Repot sekali. Tantangan yang pertama dari orang beriman ini adalah orang mukmin yang dengki ya. Orang mukmin yang dengki. Yang kedua, apa menjadi nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian dari orang yang beriman itu, yaitu orang munafik yang membencinya. Ini juga repot. Repot karena orang munafik ini apa? Munafik ini ya, ayatul munafik ya. Apabila ia berbicara, ia bohong. Apabila ia dipercaya, ia ingkar. Ia khianat ya. Tidak apa, repot sekali dengan orang munafik ini, karena dia bermuka dua ya. Di depan iya, di belakang tidak. Kayak kalau buka surat Al-Baqarah itu di 10-15 ayat pertama ini ada ayat-ayat munafik ya. Jadi mereka mengatakan mereka berbuat baik, padahal sesungguhnya mereka itu merusak. Orang munafik ini ya. Mereka mengatakan mereka taat, padahal sebenarnya mereka adalah orang yang ingkar ya. Jadi munafik ini juga repot sekali. Kalau kita ketemu dengan orang munafik atau kita berkawan saja dengan kawan yang munafik, ini sangat merepotkan, karena kawan yang muka dua ya, di depan iya, di belakang tidak ya. Ini sangat tidak menguntungkan ya. Ini parasit juga. Ini juga penyakit hati, nifak ini, munafik ya. Baik untuk di dalam jiwa kita sendiri, jangan kasih ruang, jangan izinkan sifat nifak ini masuk dalam diri kita. Dan juga kalau kemudian kita ketemu dengan teman munafik ya, orang yang munafik, lebih baik tinggalkan saja, karena ini juga parasit. Ini juga ujian ya, sangat merepotkan juga. Jadi ujian bagi orang beriman ini ya. Hasad juga merepotkan, pendengki merepotkan, orang munafik juga merepotkan ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Orang kafir yang memeranginya ya. Orang kafir yang memeranginya. Ini juga tantangan ya, ujian bagi orang beriman ya, ketemu dengan orang kafir yang memeranginya ya. Ini juga tidak mudah, berada di suatu lingkungan, berada suatu tempat tinggal ya, berada suatu komunitas kita yang kemudian ada orang yang ingin memerangi kita ya. Memerangi kita tidak hanya sebatas fisik, tapi juga kebijakan ya. Memerangi dalam sebatas ideologi ya, ini juga merepotkan sekali. Jadi sekarang perang yang sangat berat itu ya perang ideologi itu ya, perang pikiran ya, ghazwul fikir ya, perang ideologi. Inilah perang hari ini ya, perang budaya ya, perang pengaruh, perang ilmu pengetahuan ya, perang teknologi ya. Ini perang hari ini yang dihadapi ya. Tidak sedikit kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan umpamanya kelompok lain ya. Umpamanya hanya katakanlah membuat pondok tahfiz di beberapa tempat tidak mendapatkan izin ya. Nah, ini juga tantangan ujian bagi orang yang beriman ya. Orang kafir yang memerangi, orang dengki, kedua orang yang munafik yang membenci, ketiga orang kafir yang memerangi. Nah, ini yang keempat, apa yang menjadi tantangan ujian bagi orang beriman yang keempat adalah nafsu yang selalu menentangnya ya? Nafsu yang selalu menentangnya. Jadi ini juga
ujian bagi orang beriman, nafsu yang selalu membawanya pada jalan kedurhakaan ya, pada jalan kedurjanaan ya, pada jalan yang jauh dari keridhaan Allah. Ini nafsu yang menentang dirinya ya, karena sesungguhnya akalnya tahu baik benar, tahu ini baik ya, penuh kebaikan, penuh maslahat, tahu, tetapi nafsunya menentangnya, ya. Ini juga ujian ya, karena dalam diri manusia itu Allah ilhamkan dua potensi memang, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan dalam diri manusia itu sifat fujur dan sifat takwa ya. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikannya, membersihkannya. Wa qad khaba man dasaha. Jadi ini juga ujian bagi orang beriman, nafsunya. Nafsu ini berat sekali karena dorongannya adalah syahwat, dorongannya adalah sisi bahimiah dari manusia itu sendiri, sisi kebinatangan ya. Ingin mau menguasai orang lain ya, mau serakah, ingin mau menang sendiri ya, ingin apa yang sifat-sifat kebinatangan lah, sifat-sifat fujur ya, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang buruk dari diri manusia ini, nafsu yang selalu menentangnya. Umpamanya saja ya, imannya katakanlah mengatakan hadir di majelis ilmu itu baik gitu kan, sholat di masjid berjamaah itu lebih utama, tapi nafsunya karena dia sedang sibuk dengan kerjaannya, nafsunya karena sedang berada di suatu tempat yang dia nyaman di situ, katakanlah dengan lagi duduk dengan temannya tidak enak kayak ini semua nafsu, ini nafsu yang menentangnya, sehingga kemudian tidak mampu melakukan apa yang menjadi panggilan hati nuraninya ya, yang menjadi dorongan dari akal sehatnya, dia tidak mampu tunaikan karena nafsunya tadi menentangnya. Makanya perang yang berat itu sesungguhnya adalah perang terhadap diri sendiri ya. Jihad yang besar itu adalah melawan diri sendiri. Jadi sebenarnya saingan kita, saingan terberat kita, musuh kita itu bukan sesuatu yang outsider, sesuatu yang di luar, tapi sesungguhnya ada dalam diri kita ya, diri kita. Jadi nafsu yang selalu menentangnya. Ini ujian terberat, sehingga Rasulullah waktu pulang dari perang perang Uhud, kemudian sahabat waktu itu muslim kalah dalam perang Uhud itu ya, perang Uhud tersebut kalah kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan raja'na min jihadil asghar. Rasulullah tentu pada kaget, ya Rasulullah, perang itu adalah perang besar ya, kenapa kemudian kata Rasulullah itu jihad asghar? Kemudian sahabat bertanya, ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah, mana apa ya jihad yang besar itu? Rasulullah menjawab jihadun nafas, jadi melawan diri sendiri ya. Nafsu ini karena la'ammaratan bisu'i, nafsu ini selalu cenderung pada kejahatan, nafsu ini selalu cenderung pada untuk memenuhi syahwat. Jadi ujian terberat dari orang yang beriman yang keempat adalah bagaimana kemudian dia mampu mengendalikan nafsunya ya, sehingga kemudian nafsunya menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang ridho dengan ketetapan Allah, nafsu yang selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kejar. Kalau kemudian kita mendapatkan nafsu ini, kita diajak oleh Allah, diseru oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu ya, radiyatan mardiyah ya, yang diridhoi dan saling radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi ya, hati yang puas ya, hati yang puas, radiyatan fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam hamba-hambaku kata Allah, bergabunglah dengan hamba-hambaku ya Allah. Ini Allah panggil kita sebagai ibadi. Kita boleh saja klaim ya, mendeklarasi kita hamba Allah, tapi belum tentu
Allah akui kita sebagai hamba Allah. Tapi di sini kalau kemudian kita sampai pada kemampuan mengendalikan nafsu kita, sehingga kemudian nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allah seru kita kembali kepada Tuhanmu, lagi puas ya, lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, ya, masuklah pada hamba-hambaku, fadkhuli jannati, dan masuklah pada surgaku ya. Allah ajak, Allah seru, Allah undang kita untuk bergabung dengan hamba-hambanya dan masuk ke dalam surganya. Insya Allah kita semuanya exercise terus riyadatun nafas ya, sehingga kemudian kita mampu membuat nafsu kita tidak menentang dengan iman kita, hati nurani kita ya, dan akal sehat kita ya. Yang kelima, ini juga merepotkan sekali, bagaimana kemudian setan yang selalu menyesatkannya ya. Ini tidak datang kapanpun dan dimanapun, dari kiri, dari kanan, dari kiri ya, dari atas, dari bawah, dari samping ya, semuanya dia datang dari berbagai macam penjuru, hanya punya tujuan bagaimana membawa manusia minan nuri ila zulumat ya. Yang tadinya sudah baik kemudian dia sesatkan, yang tadinya sudah penuh dengan petunjuk kemudian dia sesatkan ya. Dia membuat kemudian kita semakin jauh dengan Allah, dia membuat diri kita semakin menyesal, dia membuat diri kita semakin bersedih, dia membuat diri kita semakin lemas. Karena tujuan dari setan ini adalah bagaimana membuat kita selalu hidup dengan tidak bahagia, selalu hidup dengan gelisah, dengan risau, selalu hidup bagaimana kemudian kita dibuat oleh setan ini tidak selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun caranya dia berusaha untuk menyesatkan kita. Dia datang dari kanan kita, kiri kita, atas kita, bawah kita, samping manapun, berbagai macam penjuru, kapanpun dan dimanapun. Inilah ujian bagi orang beriman. Sebagai refleksi Maulid, semoga kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Semoga kita renungi, ini merupakan nasihat dari Rasulullah SAW, karena ini memang merepotkan bagi kita semua. Ini selalu ada aja dalam kehidupan kita. Yang terberat adalah dari semua yang 5 itu, kalau dengki itu eksternal, orang munafik yang membenci itu juga eksternal, orang kafir yang memerangi juga eksternal, setan juga eksternal. Tetapi yang ada dalam diri kita adalah nafsu. Tetapi dari semua ini, ujian ini, yang berat adalah nafsu. Ini yang luar biasa, karena dia inheren dari diri kita. So, kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon hidayah, memohon taufik, sehingga kita senantiasa bisa kuat dalam menjalani hidup ini, sehingga kemudian tidak terbawa, tidak terpengaruh oleh, dan tidak terkalahkan dari ujian-ujian ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon semoga kita bisa istiqomah dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya bagikan hari ini sebagai refleksi dari Maulid. Kita merenungi satu hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, hadis dari Anas bin Malik. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.